Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Morgan. Film drama Amerika yang dirilis pada tahun 2012. Film yang berdurasi 1 jam 29 menit ini mengisahkan tentang seorang mantan atlet yang menemukan cinta sejatinya di tengah situasinya yang sulit. Ia mengalami kecelakaan saat dalam perlombaan yang mengakibatkan kakinya lumpuh. Hal itu membuatnya harus duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Di tengah kondisinya yang sulit, ia bertemu dengan pebasket muda dan tampan. Keduanya menjalin persahabatan dengan cepat dan yang akhirnya berkembang menjadi sebuah hubungan romantis. Meski demikian, hal untuk menerima satu sama lainnya tidak akan luput dari sebuah pertimbangan, ditambah ego dan keinginan masing-masing yang berbeda. Begitulah sekilas gambaran dari film ini. Akankah mereka bisa bersama dan menerima satu sama lainnya? Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Morgan adalah seorang atlet muda yang sangat berbakat. Ia baru saja kembali menempati apartemennya setelah sekian lama dirawat di rumah sakit. Morgan baru saja mengalami kecelakaan bersepeda saat mengikuti perlombaan. Kejadian itu membuat kakinya lumpuh dan ia harus menggunakan kursi roda. Sebelumnya, Morgan menggeluti beberapa kegiatan olahraga seperti bersepeda dan bermain basket. Ia sering memenangkan berbagai pertandingan dan menerima banyak trofi. Namun sejak kecelakaan, dunianya seolah terbalik. Ia hanya bisa menghabiskan waktu di apartemennya dan memiliki keterbatasan melakukan banyak hal. Meski dalam keterpurukan, Morgan masih berharap untuk tetap bisa memiliki prestasi. Ia mulai mencari informasi mengenai cabang olahraga balap kursi roda. Ia pun berencana untuk membeli kursi roda yang dikhususkan buat olahragawan. Walaupun uang tabungannya sudah sangat tipis, namun Morgan tetap bertekad membeli kursi roda olahraga itu. Ibunya Morgan sering datang mengunjunginya. Mengetahui uang tabungannya sangat menipis, Morgan diminta oleh ibunya untuk tinggal bersamanya daripada harus membayar sewa apartemennya. Tetapi Morgan menolak tawaran itu. Sang ibu pun memintanya untuk mencari pekerjaan. Namun Morgan membalas kalau tidak akan ada orang yang mau mempekerjakan seseorang yang lumpuh. Ibunya pun memintanya untuk berhati-hati dengan omongannya. Ia memberikan semangat untuk Morgan, tetapi Morgan seringkali mengabaikan dukungan atau perhatian dari ibunya. Bahkan saat sahabatnya yang bernama Lane datang mengunjunginya, Morgan tidak mengharapkannya dan berterus terang mengatakan kalau ia tidak suka dikasihani oleh seseorang. Sahabatnya itu pun minta maaf saat itu. Saat ia meminta menyentuh kakinya Morgan, Morgan berpura-pura kesakitan dan membuat Lane sangat terkejut. Ia pun tertawa dan memberitahukan kalau ia tidak merasakan sesuatu di kakinya. Lane sering datang menemani Morgan dan membantunya saat ia lagi libur. Namun ketika Morgan sendirian di apartemennya, ia lebih sering menghabiskan waktunya berbaring di sofa sambil menonton. Ia juga mulai banyak meminum bir dan tak jarang ia mencoba onani. Tetapi sepertinya alat vitalnya juga terkena masalah sejak kecelakaan. Hingga suatu saat Morgan kehabisan bir di apartemennya. Ia menelpon Lane untuk membelikan minuman buatnya. Namun saat itu Lane sedang bekerja dan dia tidak bisa membantunya. Ia pun menyarankan Morgan untuk keluar dari apartemennya dan membelikan bir itu sendirian. Meski sempat menolaknya, namun Morgan akhirnya memberanikan diri turun dari lantai apartemennya dan pergi keluar menggunakan kursi rodanya. Saat ia melewati lapangan basket, seseorang meminta bantuannya untuk mengambil bola yang keluar dari lapangan basket itu. Tetapi Morgan mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya menuju sebuah supermarket. Bukannya membeli beberapa bir, Morgan malah membelikan minuman alkohol lainnya. Ketika ia kembali melewati lapangan basket yang sama, seseorang yang bernama Dean menyapanya dari dalam lapangan itu. Ia minta maaf kepada Morgan karena tidak memperhatikan kondisinya dan sempat memintanya untuk mengambil bola. Namun saat itu Morgan membalas kalau ia sebenarnya masih bisa mengambil bola itu. Setelah berbincang sejenak, Dean pun mengajak Morgan memasuki lapangan basket itu. Meski sempat ragu, namun Morgan tidak menolaknya. Ketika Dean kembali gagal memasukkan bolanya, Morgan mengomentarinya dan mencoba memberikan arahan. Dengan arahannya itu, Dean akhirnya berhasil memasukkan bolanya. Morgan pun memberitahukan kalau sebelumnya ia sering memainkannya. Saat itu juga, Dean membalas mengarahkan Morgan untuk melempar atau memasukkan bolanya. Ia tak segan menaruh tangannya di dadanya Morgan untuk menahan badannya. Morgan sedikit canggung dengan caranya itu. Meskipun begitu, ia tetap bisa memasukkan bolanya. Lewat gerak-gerik yang dilakukan oleh Dean, Morgan mulai curiga kalau Dean adalah gay dan tertarik padanya. Ia pun langsung memberitahukan namanya. Setelah berkenalan, Morgan menanyakan jika Dean suka menonton pertandingan basket. Ia memberitahukan sebuah pertandingan yang disiarkan nanti malam lewat televisi. Ia pun mengajak Dean menonton bersamanya nanti malam di sebuah bar.
Dean pun tidak menolaknya dan tidak keberatan memberikan nomor kontaknya kepada Morgan. Morgan sangat bersemangat untuk pergi menemui Dean di sebuah bar. Ia juga telah mengenakan pakaiannya yang begitu formal atas sebuah kemeja. Saat itu, ia sambil menelpon sahabatnya Lane dan memberitahukan kalau ia akan berkencan malam itu. Lane memintanya untuk jangan terburu-buru atau terlalu menunjukkan semangatnya. Morgan akhirnya mengganti kemejanya dan hanya menggunakan kaos saat menemui Dean. Sambil minum dan menonton, Dean dan Morgan berbincang-bincang lebih dalam tentang diri mereka masing-masing, termasuk pekerjaan hingga kecelakaan yang menimpa Morgan sebelumnya. Dean terlihat lebih diam saat itu dan matanya lebih fokus memperhatikan layar televisi di sana, sehingga Morgan lebih berinisiatif menanyakan tentang kehidupannya. Dean pun memberitahukan bahwa ia banyak diam karena masih bersedih atas kepergian ibunya yang baru saja meninggal dunia. Ketika Dean menawarkan membelikan sesuatu makanan ringan, Morgan langsung berinisiatif melakukannya terlebih dahulu. Hal itu membuat Dean merasa kurang nyaman dan ia meminta maaf kepada Morgan. Namun Morgan kurang suka jika seseorang merasa bersalah atau meminta maaf kepadanya. Dean pun kehabisan kata untuk meresponnya. Saat itu juga, Morgan meminta Dean untuk berterus terang mengatakan jika ia straight atau tertarik kepadanya. Dean heran mendengarkan pertanyaan itu dan tidak menyangka kalau pertemuan itu juga sekalian untuk kencan pertama. Morgan mengakui kalau ia telah beberapa kali mengganti pakaiannya sebelum berangkat dari rumahnya. Akhirnya mereka pun kembali memperkenalkan diri, layaknya sebuah perkenalan sebelum kencan. Mereka pun lanjut berbincang-bincang hingga pulang dari bar itu. Dean mengantarkan Morgan menuju apartemennya. Saat tiba di depan gedung apartemennya, Morgan menanyakan Dean jika ia mau naik ke lantai apartemennya. Namun Dean menolaknya saat itu dan memberitahukan kalau ia harus bangun lebih awal esok harinya. Ia pun meminta untuk langsung pulang. Hal itu seolah membuat hatinya Morgan merasa kalau Dean kurang tertarik melihatnya. Esok harinya, kursi roda olahraga yang telah dipesan oleh Morgan sebelumnya akhirnya tiba di apartemennya. Morgan terlihat begitu senang dan langsung merakit kursi rodanya itu. Ia berhasil merakitnya sendirian dan langsung mencobanya. Kursi roda itu jauh lebih mudah dikendalikan daripada yang sebelumnya. Ia pun langsung menggunakan kursi roda itu untuk menemui Dean kembali ke lapangan basket. Ia seolah memamerkan kursi roda itu kepada Dean. Dean pun kembali menantangnya bermain basket dan mengatakan kalau yang kalah akan mentraktir makan malam. Morgan menerima tantangan itu meski ia yang kalah dan harus mentraktir Dean. Malamnya, mereka pun pergi untuk makan malam bersama. Saat menuju sebuah restoran, terkadang Dean lupa kalau ia sedang bersama seseorang yang menggunakan kursi roda. Ia kerap kali memilih jalan bertangga daripada jalan yang dikhususkan buat pengguna kursi roda. Meski begitu, Dean tetap setia menemani Morgan. Mereka pun berbincang-bincang lebih dalam dan membahas tentang kehidupan percintaan mereka sebelumnya. Morgan mengakui kalau ia telah memiliki beberapa mantan, sedangkan Dean hanya pernah berhubungan dengan bosnya. Ia memberitahukan kalau ia sudah lama menyendiri sejak merawat ibunya yang sakit-sakitan. Ia pun menceritakan keadaan ibunya sebelum meninggal dunia. Bisa dikatakan kalau Dean sangat mencintai ibunya. Morgan juga tak lupa menceritakan tentang sosok ibunya. Ia berprasangka kalau ibunya menganggap dia menjadi sebuah beban. Ia akhirnya mengeluhkan keadaannya. Saat itu juga ia keceplosan mengatakan kalau ia telah berpacaran dengan Dean. Dean terkejut mendengarkannya. Ia pun mengatakan kalau ia bersedia berpacaran dengan Morgan jika Morgan menginginkannya. Morgan juga merespon dengan hal yang sama. Namun saat Dean mendekatkan wajahnya untuk mencium Morgan, Morgan tidak membalasnya. Morgan memberitahukan kalau ia merasa kurang nyaman saat berciuman di tempat umum. Dean pun memahami perkataannya itu. Suatu hari, Morgan menerima sebuah surat yang berisi formulir untuk pendaftaran sebuah perlombaan. Ia pun kembali menemui pemilik toko sepeda yang pernah mensponsori dia dalam sebuah pertandingan. Ia mengajukan untuk mengikuti perlombaan yang menggunakan kursi roda. Pemilik toko sepeda itu pun mendukung niatnya. Mereka bahkan mau mensponsori Morgan kembali jika ia serius dengan niatnya itu. Morgan sangat senang mendengarkannya. Ia pun kembali menemui pelatihnya sebelumnya yang membantu ia meregangkan kakinya. Morgan dengan senang memberitahukan kalau ia telah memiliki pacar, tetapi ia masih bingung menemukan cara berkencan dengannya. Pelatihnya itu pun menyarankan Morgan mengajak pacarnya membantu melatih kakinya. Morgan akhirnya mengajak Dean untuk membantunya. Dean tidak menolaknya meski ia tidak tahu cara melakukannya. Pertama kalinya juga Morgan membawa Dean ke apartemennya. Dari foto-foto di apartemennya, Dean pun mengetahui kalau Morgan adalah seorang atlet yang sangat berprestasi. Saat melatih kakinya, Morgan juga menceritakan lebih dalam mengenai kejadian yang membuat kakinya lumpuh. Ia juga memberitahukan keterbatasannya untuk melakukan banyak hal. Melihatnya seolah putus asa, Dean pun langsung berinisiatif menciumnya.
Mereka akhirnya berciuman, namun ketika Dean mulai menyentuh selangkangannya Morgan langsung menghentikannya dan ingin memberitahukan bahwa kemaluannya juga ikut bermasalah. Namun Dean tidak memperdulikan hal itu. Mereka pun akhirnya kembali melanjutkan latihan. Esok harinya, Morgan pergi menemui dokternya untuk melaporkan perkembangan fisiknya. Morgan meyakinkan dirinya kalau ia sudah bisa mengikuti perlombaan. Dokternya pun tidak setuju dan melarang Morgan untuk mengikutinya. Morgan masih merahasiakan kalau ia telah melakukan pendaftaran. Saat itu juga, Morgan menanyakan kondisi alat vitalnya yang bermasalah. Ia pun meminta solusi dari dokternya untuk mengatasi masalah itu. Dokternya pun memberikan semacam pil untuk membantunya. Morgan langsung mencoba obat itu setelah ia kembali ke apartemennya. Ia sempat kecewa karena obat itu belum bereaksi. Obat itu pun bereaksi saat ia sedang mandi. Morgan akhirnya bisa melampiaskan hasratnya setelah sekian lama. Meski telah disarankan dokternya untuk tidak mengikuti perlombaan, namun Morgan mengabaikan saran itu dan ia memperbanyak latihan. Sesekali Dean juga ikut membantunya. Morgan juga melatih kemampuannya untuk mendayung kursi rodanya dengan cepat. Ia kembali latihan di trek perlombaan sebelumnya. Tetapi ia sering terhenti saat melihat tempat kejadian ketika ia mengalami kecelakaan. Sebuah trek turunan dan berbelok. Ia merasa trauma dan memilih berbalik dari trek itu. Selanjutnya, Morgan kembali menemui sahabatnya Lane. Ia pun memberitahukan rencananya untuk mengikuti perlombaan selanjutnya. Tetapi Lane malah tidak setuju dan menyebut Morgan telah kehilangan akal. Ia tidak mendukung niatnya Morgan karena hal itu sangat berisiko baginya. Ia juga mengingatkan Morgan kalau ibunya akan sangat marah jika mengetahui hal itu. Tetapi Morgan meminta Lane untuk merahasiakan hal itu kepada ibunya. Morgan akhirnya memperkenalkan Dean kepada ibunya dan juga sahabatnya Lane. Mereka makan malam bersama di apartemennya. Ibunya dan juga Lane begitu ramah dan senang melihat Dean. Setelah mereka pergi, Dean pun memberitahukan kalau ibunya Morgan sangat baik. Ia kagum karena ibunya sangat mencintai Morgan dan menerima jati dirinya. Dean menyesali dirinya karena tidak sempat mengungkapkan jati dirinya kepada ibunya. Saat itu juga, Morgan pun menceritakan awal pertamanya coming out. Ia memberitahukan kalau kedua orang tuanya bercerai sejak ia mengungkapkan jati dirinya. Ia juga menceritakan hal yang menginspirasi dia menjadi seorang atlet. Morgan seolah bersedih dengan kondisinya yang sekarang. Saat ia meminta Dean untuk mengambil minuman anggur di kulkas, Dean langsung menduduki kursi rodanya Morgan yang lain dan menggunakannya untuk mengambil anggur yang diminta oleh Morgan. Hal itu ia lakukan untuk menghibur Morgan. Entah merasa terharu atau tersinggung, Morgan menangis saat Dean berhasil mengambilkannya. Dean pun minta maaf dan berkata ia tidak bermaksud menyinggung perasaannya Morgan. Tetapi Morgan membalas kalau ia hanya terharu dan termotivasi dengan hal itu. Morgan sempat berpikir kalau Dean akan berhenti mengunjunginya. Namun Dean membalas kalau ia telah jatuh cinta kepada Morgan. Ia pun langsung mencium Morgan saat itu. Morgan akhirnya mengajak Dean ke dalam kamarnya dan mereka pun bercinta. Setelah bercinta, Morgan pun diminta Dean untuk menceritakan masa lalunya. Dean memberitahukan kalau sebelumnya ia telah bertugas di military service. Morgan pun memuji ketangguhannya Dean. Tetapi Dean merendahkan diri dan membalas mengatakan kalau Morgan adalah seseorang yang benar-benar tangguh. Beberapa hari kemudian, Dean juga membawa Morgan ke apartemennya. Ia telah menyediakan fasilitas demi mempermudah Morgan melakukan sesuatu. Saat itu, Morgan juga melihat foto keluarganya Dean. Ia menyadari kalau Dean benar-benar mencintai ibunya. Dean juga menanyakan jika Morgan ingin mengubah sesuatu di rumahnya itu demi kenyamanannya karena ia ingin menjadikan rumah itu menjadi rumah mereka berdua. Morgan pun tersenyum mendengarkannya. Mereka pun bermesraan sambil menonton sebuah pertandingan di televisi. Hubungan mereka berjalan dengan baik dan mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Dean juga sering menemani atau membantu Morgan saat melakukan latihan. Namun setelah Morgan berlatih begitu keras, ia menerima pesan dari sponsornya yang memberitahukan kalau mereka hanya bisa mensponsori seseorang untuk perlombaan di tahun berikutnya. Mereka pun menunda untuk mensponsori Morgan di tahun itu. Morgan sangat kecewa mendengarkannya. Tak lama, ia pun mengajak Dean melihat tempat kejadian di mana ia mengalami kecelakaan. Di sana, Morgan kembali mencurahkan kekecewaannya dan merasa putus asa. Dean pun menguatkan Morgan dan menciumnya saat itu. Namun Morgan masih merasa tidak nyaman untuk berciuman di tempat terbuka. Ia kesal dengan Dean. Mereka berdua pun kembali mempersoalkan hal itu. Dean mencoba mengalah dengan apa yang dikatakan oleh Morgan. Suatu saat Dean memberitahukan kalau ia akan pergi untuk menyebarkan abu jenazah ibunya ke sebuah danau di pegunungan. Ia mengajak Morgan untuk ikut. Morgan tidak menolaknya, tetapi ketika Dean memberitahukan waktu mereka akan berangkat, Morgan tidak setuju karena pertandingannya akan diadakan di hari yang sama. Morgan tidak mau melewatkan pertandingan itu.
Dean juga bersikeras untuk tidak menunda rencananya. Ia telah merencanakan hal itu jauh-jauh hari dan telah berjanji akan menyebarkan abu jenazah ibunya di hari Memorial Day. Dan ia tak ingin mengecewakan ibunya. Meski begitu, ia tetap menerima saran dari Morgan yang menunda pergi ke pegunungan sebelum perlombaan dimulai. Sementara Morgan masih tetap berlatih keras meski harus memaksakan dirinya. Hal itu membuatnya sangat kelelahan. Sepulang kerja, Dean tidak melihat Morgan di apartemennya. Ternyata Morgan telah terjatuh di kamar mandi dan tidak berdaya. Dean pun langsung menolongnya dan berniat meminta bantuan dari seseorang. Tetapi Morgan masih saja mengatakan kalau ia baik-baik saja. Dean juga mulai muak dengan sikapnya Morgan yang pantang menyerah meski keadaannya sangat memprihatinkan. Bahkan saat ia meminta untuk menelpon dokter, Morgan menolaknya dan mengatakan kalau ia hanya kelelahan. Dean pun berterus terang meminta Morgan untuk menyerah dengan pertandingan itu. Tetapi Morgan masih saja keras kepala terhadapnya. Mereka pun berdebat saat itu. Namun Dean seringkali mengalah dengan sikapnya Morgan. Meskipun Dean sempat menerima saran dari Morgan, namun ia kembali berubah pikiran kalau ia harus pergi ke pegunungan untuk menebar abu ibunya di waktu yang ia telah tentukan sebelumnya. Ketika Morgan kembali menemui dokternya, ia diberitahukan kalau tekanan darahnya terlalu tinggi. Dokternya pun menyarankan sebuah pengobatan yang bisa menstabilkan keadaannya. Hal itu tidak memperbolehkan Morgan untuk mengikuti perlombaan. Morgan pun kesal mendengarkannya. Setelah itu, Morgan kembali ke toko sepeda untuk menanyakan kursi roda balapnya. Namun, pemilik toko itu telah mengetahui kalau Morgan telah dilarang oleh dokternya untuk mengikuti pertandingan. Pemilik toko itu mengatakan kalau keadaannya Morgan terlalu berisiko untuk pertandingan itu. Ia pun menasihati Morgan untuk lebih bijaksana mempertimbangkan sesuatu. Hal itu membuat Morgan semakin kesal. Setiba di apartemennya, ibunya Morgan datang dan telah mengetahui kalau sewa apartemennya Morgan telah menunggak. Namun, Morgan mencoba mengabaikan perkataan ibunya dan memintanya untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Ibunya pun kesal mendengarkannya. Saat ia menanyakan dari mana Morgan akan mendapatkan uang, Morgan akhirnya memberitahukan kalau ia akan memenangkan perlombaan balap kursi roda. Ibunya terkejut mendengarkannya dan mengatakan kalau Morgan tak akan mengikuti perlombaan itu kembali. Morgan meminta uang dari ibunya agar ia bisa membelikan sepeda khusus buatnya. Meski ibunya melarangnya, namun Morgan tetap meyakinkan dirinya bisa memenangkan perlombaan itu. Ibunya tetap marah kepada Morgan dan mengatakan kalau hal itu akan sia-sia. Ia mengingatkan Morgan kalau perlombaan itu sangat berisiko baginya dan bisa membuatnya mati. Ia tak ingin melihat Morgan semakin menderita. Morgan juga marah merespon ibunya dan tega menuduhnya menginginkan kematiannya. Karena semakin kesal dengan ucapannya itu, ibunya pun langsung pergi meninggalkan Morgan. Setelah itu, Morgan pergi untuk meminjam uang kepada sahabatnya Lane. Tetapi Lane tidak mau memberikannya karena mengetahui uang itu akan digunakan untuk keperluan perlombaannya. Meski Morgan telah membujuknya, tetapi Lane tidak mau memberikannya. Morgan akhirnya pergi menemui Dean ke apartemennya dan berniat meminjam uangnya untuk membelikan kursi roda balap. Ia memberitahukan kalau pemilik toko telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh dokter yang melarangnya untuk mengikuti perlombaan. Dean pun akhirnya mengetahui kalau Morgan telah dilarang oleh dokternya. Tetapi Morgan tetap saja keras kepala. Ia pun ikut melarang Morgan untuk mengikuti pertandingan itu. Morgan menyalahkan setiap orang saat itu. Dean pun dengan spontan mengatakan kalau ia tak mau lagi terjebak di kejadian yang sama seperti ia harus merawat ibunya yang sakit-sakitan. Morgan pun terkejut mendengarkannya dan berprasangka kalau Dean tidak tulus mencintainya. Saat itu juga, Dean pun memberitahukan kalau ia telah memutuskan untuk tetap pergi ke pegunungan sendirian di hari yang telah ia tentukan sebelumnya. Morgan seolah menyepelekan rencananya itu. Hal itu membuat Dean terpancing emosi dan ia pun meminta Morgan untuk pergi. Malam itu juga, Morgan pun langsung pergi dan mengatakan kalau ia pasti bisa memenangkan perlombaan itu tanpa bantuan dari siapapun. Di luar, saat Morgan menelepon Lane untuk memberitahukan hubungannya yang telah putus dengan Dean, Lane malah mencerewetinya dan berkata kalau Morgan sering mengganggunya. Morgan pun semakin marah dan mereka saling membentak melalui telepon itu. Setelah itu, Morgan menangis karena tak satu pun yang mendukung niatnya. Ia pun kembali ke trek latihan untuk melampiaskan amarahnya. Ia memberanikan diri melewati jalur yang rawan di mana ia mengalami kecelakaan sebelumnya. Ia pun kewalahan untuk mengendalikan kursi rodanya. Akhirnya Morgan pun terjatuh ke jurang. Untungnya nyawanya masih selamat. Setelah beberapa saat tergeletak, ia pun berusaha untuk naik ke atas jalan dan hanya menggunakan kekuatan kedua tangannya. Meski begitu, ia tetap berhasil keluar dari jurang itu. Morgan kembali ke apartemennya dengan keadaan baik-baik saja. Ibunya telah menunggunya dan khawatir karena Morgan tidak menjawab teleponnya. Morgan pun memberitahukan kalau ia telah putus dengan Dean. Ia mengatakan kalau tak seorang pun yang benar-benar mencintainya karena keadaannya. Ibunya tidak membenarkan perkataannya itu. Ia berusaha menghibur Morgan dan menguatkannya.
Saat itu juga, Morgan berterima kasih kepada ibunya karena telah mencintainya apa adanya. Ia meminta maaf karena sering mengabaikan hal itu. Morgan pun langsung memeluk ibunya. Selanjutnya, Lane juga datang menemui Morgan ke apartemennya. Saat itu, hubungan mereka akur kembali. Mengetahui bahwa Morgan telah putus dari Dean, Lane menyarankan dia untuk menelepon Dean dan meminta maaf. Tetapi, Morgan mengatakan kalau ia masih sungkan melakukannya. Saat itu juga, Lane memberikan bingkisan kepada Morgan yang berisi sebuah medali. Ia menghargai kerja kerasnya Morgan saat latihan meskipun Morgan tak jadi mengikuti perlombaan di tahun itu. Hari itu juga, Morgan menyaksikan siaran langsung perlombaan balap sepeda. Pembawa acara dari siaran langsung itu tak lupa menyampaikan salam dari Morgan untuk setiap peserta perlombaan itu. Dipastikan bahwa Morgan akan mengikuti perlombaan di tahun mendatang. Morgan juga telah memutuskan untuk menjual sepeda balapnya dan beberapa peralatan olahraga yang pernah ia gunakan saat latihan. Sementara, Dean akhirnya pergi ke pegunungan sendirian dan menebarkan abu jenazah ibunya di sebuah danau di sana. Tak lama setelah itu, Morgan kembali bermain ke lapangan basket. Ia pun kembali bertemu dengan Dean di sana. Setelah menanyakan kabar masing-masing, Dean pun minta maaf atas kejadian sebelumnya. Namun, Morgan membalas kalau hal itu adalah karena kesalahannya. Saat itu juga, Dean mengatakan kalau ia merindukan Morgan. Morgan juga membalas dengan kata yang sama dan mengutarakan kalau ia masih mencintai Dean. Dean pun langsung meminta untuk melanjutkan hubungan mereka kembali. Morgan tidak menolaknya dan ia langsung mencium Dean. Saat itu juga, ia mengatakan bahwa ia tidak sungkan lagi untuk berciuman di tempat terbuka. Dean pun heran melihat perubahannya. Mereka pun kembali bermain basket bersama dan film pun selesai. Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini. Sebuah akhir yang bahagia karena Morgan dan Dean akhirnya kembali bersama. Sosoknya Morgan memberikan inspirasi untuk tidak menyerah mengejar prestasi meski di tengah keadaan yang sulit. Jiwa bersaingnya sangat tinggi yang membuatnya seolah tidak mempedulikan apapun di sekitarnya, termasuk orang-orang yang mencintai dia. Ia seolah mengabaikan saran dari orang-orang di sekitarnya. Hal itu juga sempat membuat Dean menyerah terhadapnya. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman memahami dan menyukai ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan memberikan like dan subscribe-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.